Oke, nah di sini buat di tahapan aware, teman-teman juga bisa lihat di hashtag-hashtag di Instagram. Misalnya, coba aja cari hashtag makeup inspiration atau apa. Nah, di situ bakalan muncul banyak post yang dimana itu bisa jadi inspirasi teman-teman untuk bikin isi konten. Jadi intinya kita di bagian aware ini, karena orang udah sadar, intinya kita tuh cuma harus bikin mereka bergerak aja. Dan itu nggak stuck tadi di satu konten edukasi doang, tapi kita bisa memberikan mereka makeup inspiration, atau bisa memberikan mereka tips makeup, atau bisa memberikan mereka tutorial makeup untuk pemula misalnya. Jadi semuanya ini seakan-akan dibingkis dalam satu konten yang membuat mereka bergerak tanpa kita hard selling produk kita gitu. Karena nantinya kita tuh pengen mereka yang cari tahu sendiri gitu loh. Kita nih menggunakan produk apa sih untuk membuat inspiration atau membuat tutorial ini, dan ketika mereka cari tahu sendiri, itu rate mereka closing lebih tinggi dibanding kita yang kayak, weh, beli dong, beli dong, beli dong. Enggak, mereka nggak akan tertarik buat beli gitu loh. Gitu. Nah, kalau misalnya seandainya audiens teman-teman ini sudah di tahap produk, jadi mereka tuh sebenarnya udah konsumsi banyak banget, kayak mereka udah beli kosmetik kesana kemari, tapi belinya sama kompetitor. Nah, gimana itu bikin kontennya? Nah, di sini kalau strateginya aku adalah memberikan nilai tambah lebih dibanding toko sebelah, memberikan nilai tambah lebih dibanding kompetitor. Jadi, misalnya di kompetitor itu tiap kali launching produk baru nggak pernah dikasih free sample. Nah, kita mungkin bisa buka open untuk 10 orang pertama dapat free sample dengan komen di postingan ini seperti ini. Misalnya seperti itu. Atau dengan share postingan kita, share IG akun kita, segala macam. Nah, nanti 10 orang itu dapat sampel, free sampel produk pertama kita. Nah, ini kan nggak dilakukan oleh toko sebelah gitu loh. Meskipun memang kita keluarin modal, tapi kita memberikan nilai tambah yang lebih dibanding si kompetitor ini. Jadinya, audiens pun akan mulai berpikir, bergerak dari si kompetitor ke arah kita, karena dia tahu, wah, toko yang itu lebih banyak kasih nilai lebih dibanding sini, gitu. Intinya seperti itu. Jadi intinya kita memberikan nilai tambah. Nah, kalau di sini, kalau di aku, itu aku suka memberikan free ebook, free panduan, free video, segala macam. Yang intinya adalah kita ngasih nilai tambah lebih dibanding yang lain. Jadi supaya menarik customer kita dari kompetitor untuk ke toko kita, ke tempat kita gitu. Nah, seandainya kalau kita amin nih sudah punya beberapa customer yang sering langganan, sering posting sama kita, itu artinya mereka sudah sampai di tahap action. Nah, gimana caranya kita bikin konten untuk keep mereka, untuk menjaga mereka supaya tetap sama kita terus, itu adalah dengan kita misalnya kita kasih mereka eksklusif free sample buat customer loyal kita lah tiap kali kita launching produk gitu. Jadi kita kasih sesuatu yang bikin mereka tuh merasa, oh seneng banget sama si ini karena dia selalu ngasih aku nilai tambah, jadi aku nggak akan berkompetitor lain. Atau misalnya kita kasih mereka shout out, kita kasih mereka shout out, ini followers paling aktif kita, ini followers paling suportif, atau kita sering komen-komen, sering menjawab DM mereka juga, atau kita bisa juga ngasih mereka tadi tips seputar makeup yang eksklusif dikasih buat mereka gitu. Nah inilah tahapan customer journey, dan ini penting banget buat teman-teman pahami supaya tadi kembali lagi kita bikin konten itu supaya bisa membawa mereka dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Oke, nah buat teman-teman yang mau nanya di sini silahkan sebelum aku lanjut ke berikutnya sambil aku cas. Suaraku aman kan ya sejauh ini, Mas Dedi? Aman kok, aman. Oke. Lanjut. Ya. Oke, sip. Ya, tadi kita udah sampai di customer journey. Nah, kalau misalnya kayak, kalau teman-teman di sini kan kebanyakan marketnya udah di aware nih, udah pada sadar lah kosmetik itu pentingnya apa. Nah, kalau di market aku, sebenarnya kalau aku kasih contohnya market aku, orang-orang yang mau mulai konten, itu juga banyak yang belum sadar. Jadi, orang-orang yang belum sadar ini perlu disadarin apa pentingnya konten, apa pentingnya konten online lah untuk masa sekarang, atau misalnya aku kasih contoh langsung ya. Ini kita buka Instagram, terus kita cari, bentar, gimana caranya untuk ini. Ya. Ya, ini dia juga jualan
dia jualan ini ya, intinya produk-produk yang menjaga kesehatan kulit lah, menjaga kebersihan kulit. Nah ini sebenarnya customer-nya dia, orang-orangnya si dokter kulitku ini adalah orang-orang yang bisa dibilang ada yang sudah sadar pentingnya kebersihan kulit, ada juga yang belum gitu loh. Nah karena itu dia bikin kontennya macam-macam seperti ini. Kayak ini, mengenal matahari. Ini sebenarnya dia lagi membahas bahayanya matahari kalau kena expose terus sama kulit gitu loh. Nah ini kan banyak orang belum sadar, masih di tahap tadi unaware, dia tuh nggak sadar kalau misalnya dia butuh sebenarnya sunscreen, dia butuh produk-produk yang seperti ini gitu loh, supaya kulitnya terjaga dari matahari. Atau, nah di sini misalnya dia bikin kayak begini, mana ya, nih lebih jauh mengenai kulit berminyak. Ini sebenarnya customer-nya ini konten buat customer yang udah di tahap sadar. Karena setidaknya yang ngeklik ini biasanya adalah orang-orang yang kulitnya berminyak. Jadi mereka tuh udah mulai sadar, oh kulitku berminyak, tapi aku tuh bingung aja kayak gimana ya cara mulai ngatasinnya. Kenapa ya kulit aku bisa berminyak? Nah, mereka semua ada di tahapan tadi aware, tapi nggak tahu mau mulai dari mana. Nah, ini konten-konten contohnya buat di tahapan orang yang sadar gitu. Sabun antiseptik ini, coba mungkin teman-teman bisa di sini tebak, ini konten yang sadar atau nggak sadar? Oke, boleh komen juga. Kalau aku belum bisa lihat komennya, tapi nanti Mas Dedi bisa pantau. Nah, ini sebenarnya ini adalah di tahap nggak sadar. Karena aku juga baru tahu dari dokter kulitku ini, kalau sabun antiseptik itu juga ada beberapa bahayanya, dan segala macam. Nah, ini sebenarnya semuanya adalah nggak sadar gitu loh. Di tahapan nggak sadar, kita selama ini pakai sabun antiseptik, tapi kita nggak sadar akan hal-hal seperti ini. Gitu. Nah, kenapa dia bisa bikin konten yang tadi buat orang-orang yang nggak sadar? Karena kembali lagi target market dia itu nggak semuanya sadar akan masalah ini, kulit, wajah, dan kelamin. Jadi nggak semuanya sadar. Tapi kalau target market teman-teman, let's say tadi kosmetik, kenapa konten-konten kosmetik itu yang works yang seperti ini? Ini aku kasih contoh aja dari salah satu brand. Bisa dilihat, dia tuh nggak ada konten edukasi loh. Semuanya isi kontennya kalau nggak review, makeup inspiration kayak begini, atau movement, ngajak orang untuk melakukan sesuatu, atau semuanya yang sifatnya memamerkan kayak manusia. Jadi memamerkan tadi inspirasi makeup. Kenapa? Ya karena semua audiens dia udah di dalam tahapan ini. Tahapan aware. Mereka udah sadar pentingnya makeup, mereka udah sadar pentingnya kosmetik. Tapi mereka nggak tahu aja mau mulai dari mana. Nah, ini mereka semua ada di tahapan aware. Mereka sadar, tapi mereka nggak mau bergerak lah intinya. Begitu. Nah, kalau teman-teman di sini mau cari inspirasi, nah ini setahu aku nggak bisa buka di desktop ya, coba ya. Oke, bisa. Bisa lihat di hashtag-hashtag seperti ini. Atau bisa dilihat misalnya, nah ya, ini nggak bisa langsung hashtag sih. Kosmetik Indonesia. Nih, misalnya kayak gini, simple makeup tutorial. Nah, ini bisa dilihat kayak konten-konten yang works untuk bidang kosmetik ya kurang lebih yang seperti ini gitu loh. Tadi di kosmetik Indonesia aja, kalau misalnya kita lihat nih, kita search random hashtag aja gitu ya. Itu yang ke post di sini ya, kalau nggak produknya, ya kalau review-review makeup gitu loh. Jadi bisa dilihat kayak sebenarnya konten-konten yang works itu adalah yang seperti ini. Kita nggak bisa patokin sama ratain, misalnya kita bikin konten makeup, terus kita bikin bentuknya kayak begini. Oke, kita konten makeup, terus kita bikin carousel kayak misalnya, apa pentingnya lipstick atau apa pentingnya makeup ini buat kulit segala macam. Nah itu sebenarnya ya orang tetap nyimak aja, tapi mereka nggak merasa kalau itu menarik karena itu memang bukan konten yang sesuai sama tahapan mereka. Mereka semua udah sadar kok. Mereka semua udah sadar. Cuman ya itu mereka belum bergerak aja gitu. Sama halnya kayak kalau kita jualan martabak di Instagram,
Ya, kita nggak bisa bikin konten carousel edukasi martabak seperti ini, tapi yang kita bisa lihat, kita search hashtag martabak misalnya, martabak manisnya. Terus kita lihat konten-konten di sini yang top tuh yang kayak gimana sih? Nah, bisa dilihat kan, kontennya justru yang video, yang nunjukin pembuatan segala macam. Jadi, kembali lagi, kita nggak bisa menyamaratakan semua konten. Intinya kita harus tahu konten mana yang sebenarnya berbicara, sebenarnya menarik gitu loh buat audiens kita. Nah, kalau kamu posting kok carousel soal martabak, jelas nggak ada yang lihat, karena yang mereka suka tuh yang seperti ini, gitu. Kurang lebih, semoga teman-teman di sini dapat tangkapannya ya, dapat gambarannya ya, intinya. Kalau bikin konten yang menarik itu yang seperti apa sih, dan harus tahu audiensnya itu yang kayak gimana. Nah, ini yang benar-benar aku kuasain waktu itu, jadi yang aku lakukan adalah bikin konten di setiap tahapan ini, karena tadi kembali lagi, audiens aku tuh masih ada yang sadar, di unaware, aku bikin konten di semua tahapan ini selama 1 bulan, aku lakukan secara konsisten, sehingga akhirnya bisa dapat 10.000 followers tadi, dan juga bisa mendapatkan closing. Intinya tuh benar-benar konsisten aja bikin konten sesuai yang ada di sini gitu. Begitu. Nah, oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu temukan masalah dan goal mereka. Temukan apa sih masalah terbesar dan goal keinginan terbesar si market kita ini. Oke, nah rumus simpelnya itu di sini adalah kira-kira kita mau bantu siapa sih? Dan si siapa ini kira-kira dia punya masalah apa? Dan goal terbesarnya apa sih? Dan sebisa mungkin kita identifikasinya itu dengan spesifik. Misalnya, kita mau bantu, aku kasih contoh aja ya, remaja yang baru aja memasuki masa pubertas supaya bisa mengatasi masalah jerawatan. Karena kan remaja yang baru aja pubertas itu banyak jerawatannya. Dan goal terbesar mereka adalah tampil pede tanpa jerawat, tanpa kulit yang tanpa jerawatan lah intinya, dan bisa tambah pede. Nah itu udah jelas, marketnya spesifik, remaja, masalahnya udah jelas, spesifik, jerawatan, goalnya pun udah jelas, tampil pede. Nah sebenarnya kalau teman-teman di sini pernah dengar istilah niche, intinya tuh beneran adalah dengan melakukan 3 tadi aja. Jadi teman-teman di sini mungkin bisa screenshot, bisa nanti dikerjakan, yaitu coba tentuin isi template yang ada di screen ini, segmen market saya adalah apa, misalnya segmen market saya adalah fashion atau segmen market saya adalah skincare yang fokusnya membantu siapa untuk bisa mencapai apa tanpa harus melewati masalah apa. Misalnya tadi segmen market saya adalah skincare yang fokusnya membantu remaja yang baru saja masuki masa pubertas untuk bisa mencapai kulit uh, untuk bisa mencapai kulit bersih, tampil pede, tanpa harus melewati masalah jerawatan. Misalnya seperti itu. Nah, kalau teman-teman di sini, aku yakin aku nggak terlalu ngebahas niche ini, karena aku tahu di sini dropshipper sama-sama jualan hal yang sama. Nah, karena itu ini boleh di screenshot nanti dikerjakan. Tapi yang paling penting tadi untuk dimengerti adalah buyer's journey. Karena begitu kita ngerti customer journey kita, perjalanan customer tadi, dan konten apa yang menarik untuk membantu mereka dari satu tahapan sampai akhirnya mereka jadi loyal customer, itu yang akan nambah kasih kita nilai plus poin lah dibanding dropshipper lainnya, dibanding orang-orang yang jual produk yang sama lainnya. Karena kembali lagi aku tahu kosmetik itu udah banyak banget, bisa dibilang red ocean lah ya, kayak udah komoditas juga. Nah karena itu penting buat tadi nguasain si customer journey. Aku pun bikin tadi customer journey spesial buat teman-teman dropshipper aja di sini, karena aku tahu tadi kembali lagi apa yang goalnya teman-teman itu adalah jualan produk kosmetik gitu.